Wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang keempat mengenai routing dinamis. Jadi, tujuan untuk praktikum ini adalah mengetahui cara kerja routing dinamis, menstimulasikan routing dinamis RIP dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya sendiri, dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Sehingga routing dinamik ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang dimiliki yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasinya, hanya router-router yang berkaitan saja. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar karena akan memilih jalur lain dan apabila suatu jalurnya rusak. Untuk kekurangan routing dinamik sendiri, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga ada setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP-nya. Dan yang keempat ada susah melacak permasalahan yang ada pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Terakhir, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi atau butuh RAM untuk membentuk jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan oleh admin. Jadi, untuk praktikum routing dinamis ini bisa dilanjutkan dari routing statik. Sehingga data-data yang ada pada routing statik harus dihapuskan terlebih dahulu. Di sini saya router 1 yang bagian statik ini sudah saya hapus. Kemudian untuk router 2 bagian statik juga sudah saya hapus. Yang bagian 3 untuk routing statiknya juga sudah saya hapus. Kemudian untuk ke step yang pertama, di sini untuk step yang pertama itu sebenarnya kita perlu melakukan router config router no auto summary version 2. Jadi ini dilakukan untuk melakukan perubahan di bagian sini. Di sini. Sehingga ketika kalian mengetikkan no auto summary version 2 maka akan berubah RIP routing version 2. Begitu juga pada router kedua dan juga router ketiga. Kemudian dilakukan pengisian sesuai dengan tabel yang sudah ada diberikan. Sehingga untuk router 1 RIP-nya sudah terdaftar seperti ini dengan seperti ini sehingga sudah sama 192.168.1.0, kemudian ini 13.13.13.0. Jika di-add maka akan menjadi 13.0.0.0. Begitu juga dengan yang 12 juga sama. Kemudian untuk yang router kedua ini juga sudah sama di bagian RIP. Kemudian di sini, nah di sini untuk router kedua pada bagian 192.168.1.0, kemudian 23.23.23.0, tapi akan berubah 23.0.0.0 jika sudah di-add sama seperti yang 12. Lalu di sini saya menambahkan tambahan sedikit yaitu 192.168.2.0. Kemudian untuk router yang ketiga, bagian RIP-nya di sini juga sama, 43.43.43.0. Jika di-add-kan akan menjadi 43.0.0.0 sama dengan 33 yang 23 dan juga 13.
Kemudian agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan melakukan menu tab config, global, settings, dan juga save. Jadi setelah kalian melakukan add pada bagian RIP ini, jangan lupa untuk ke bagian global, kemudian bagian setting, dan save. Lakukan juga pada bagian router kedua, itu bagian settings, kemudian save. Lakukan pada bagian router ketiga, settings, kemudian save. Lalu menuju pada step selanjutnya, di mana step selanjutnya pada bagian nomor 5 untuk merestart atau meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau Alt plus S. Jadi di sini merupakan power cycle device-nya. Kemudian yes. Maka akan merah semua dan kita tunggu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan step ke-6, di mana untuk step ke-6 ini untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing routernya, silahkan untuk memasukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP router. Nah, di sini sudah kembali warna hijau semua. Kemudian untuk kita akan melakukan step yang ke-6. Jadi di step ke-6, kemudian CLI. Jangan lupa sebentar. Ini harusnya di bagian settings. Kita iris terlebih dahulu. Yes. Nah, kemudian kembali ke CLI, baru kita bisa mengetikkan show IP route. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian juga lakukan ke bagian router 2. Untuk router 2, kita iris terlebih dahulu. Setelah diiris, kemudian ke CLI dan ketikkan hal yang sama, yaitu show IP route. Enter, dan akan menghasilkan seperti ini. Untuk router yang ketiga, iris, yes, kemudian ke CLI, di sini ketikkan show IP route, kemudian enter, dan akan muncul seperti ini, sama seperti router-router yang sebelumnya. Kemudian kita beralih ke step ke-7, di mana pindahkan mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list menjadi ICMP. Jadi untuk step yang pertama, kita rubah ke simulation, kemudian show unknown terlebih dahulu, edit filters, centang yang bagian ICMP pada IPv4, kemudian sudah. Sekarang add PDU untuk ditambahkan ke PC1, ke PC2. Kemudian jalankan next. Ini akan berjalan dari PC1 ke router 1. Sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan, jadi untuk melakukan add PDU lebih baik di mode real time terlebih dahulu. Jadi dari PC1 ke PC2 dalam mode real time, kemudian baru dirubah ke mode simulation, baru kita dapat next. Dari PC1 ke router 1, kemudian ke PC kedua, kemudian akan kembali melewati router 1. Nah, jika sudah selesai dan berhasil, maka akan kembali ke real time, kemudian delete di bagian sini agar tidak
menumpuk. Kemudian lanjutkan yang kedua yaitu dari PC1 ke PC3. Dari add video PC1 ke PC3, kemudian ke mode simulation, baru kita next. Jadi PC1 akan melewati router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC3, dan akan kembali secara sempurna ke PC1. Setelah berhasil, lakukan hal sama, kembali ke mode real time, kemudian delete. Lakukan ketiga, yaitu PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Kemudian ke simulation. Next, dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 3, dan ke server 1. Di sini videonya dari PC1 ke server 1 melewati jalur yang terdekat, sehingga akan kembali lagi ke PC1. Kemudian kembali ke real time, delete. Setelah itu sekarang ke percobaan yang keempat. Di sini PC1 ke server 2, kemudian mode simulation. Next, dari PC1 akan berjalan ke router 1, melewati router 3, kemudian ke server 2, dan akan kembali ke router 3, kemudian ke router 1, dan ke PC1 melewati jalur yang sama dan tetap memilih jalur yang terdekat. Jika sudah berhasil, kembali ke real time, kemudian delete. Selanjutnya, percobaan kelima dari PC3 ke PC1. Jadi, add video PC3 ke PC1, kemudian simulation, next PC3 ke router 2, kemudian menuju ke router 1 dan PC1, kemudian kembali lagi dari PC1 ke router 1 ke router 2, dan yang terakhir ke PC3. Jika sudah berhasil, kembali ke real time, delete, kemudian PC3 ke PC2. Video dari PC3 ke PC2, mode simulation, next. Dari PC3 akan berjalan ke router 2, router 2 berjalan ke router 1, router 1 kemudian menuju ke PC2. Dari PC2 akan kembali router 1, akan kembali ke router 2, dan yang terakhir kembali lagi ke router 3, ke PC3. Sehingga berhasil kembali ke real time, kemudian delete. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1. Kemudian mode simulation, next. Dari PC3 akan berjalan ke router 2, kemudian akan ke router 3 dan ke server 1. Begitupun akan kembali ke router 3, kemudian ke router 2, dan ke PC3. Dari PC3 ke server 1 ini tetap sama, yaitu melalui ke jalur yang paling pendek, sehingga tidak terlalu jauh. Sebenarnya bisa melewati dari PC3 ke router 2, kemudian ke router 1, ke router 3, ke server 1, tapi mengambil yang jaraknya paling sedikit atau jarak terpendeknya. Kemudian selanjutnya PC3 ke server 2. Add video PC3 ke server 2. Kemudian simulation, next. PC3 akan berjalan ke router 2, kemudian menuju router 3 dan ke server 2, akan melakukan perjalanan yang sama kembali ke PC3 dengan pemilihan rute terpendek. Jika sudah berhasil, kembali ke mode real time, kemudian delete. Sekarang bagian server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2, kemudian simulation, next. Server 1 akan berjalan ke router 3, kemudian router 3 ke server 2, dan akan kembali dari server 2 ke router 3, kemudian ke server 1.
dan berhasil. Jika sudah kembali ke real time, delete, lakukan percobaan selanjutnya server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1. Lakukan metode simulation. Next, akan melewati router 3 dan ke router 1, kemudian ke PC 1, dan akan kembali dari PC 1 ke router 1, ke router 3 dan server 1, tetap sama melalui jalur terpendek jika sudah berhasil, metode real time, kemudian delete, selanjutnya server 1 ke PC 2. Server 1 ke selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Kemudian metode simulation, next. Server 1 akan berjalan ke router 3, ke router 2, ke router 1 maksudnya. Kemudian ke PC 2. Dari PC 2 akan ke router 1, kemudian ke router 3, dan kembali ke server 1 berhasil. Jika sudah berhasil, kembali ke metode real time, kemudian delete. Yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3, kemudian metode simulation, next. Server 1 ke router 3 melewati router 2, kemudian ke PC 3, dan akan kembali ke server 1 melalui router 2 dan juga router 3. Setelah berhasil, kembali ke metode real time dan delete. Kemudian lakukan percobaan selanjutnya, yaitu setelah selesai semua simulasi pada poin ketiga, kembalikan metode ke real time lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati penelusuran routernya. Jadi sekarang kita coba ke bagian ini. Jadi untuk di sini metodenya tetap di metode real time, kemudian dari PC 1 ke PC 2 kita coba terlebih dahulu. PC 1 ke PC 2. Ternyata di sini statusnya berhasil di sini. Nah, ini berhasil. Kemudian tidak perlu dihapus. Lanjut untuk ke nomor 2, PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Nah, di sini juga statusnya berhasil. Ini dari PC 1 ke PC 3. Kemudian ketiga PC 1 ke server 1. Add video dari PC 1 ke server 1. Nah, dapat dilihat di sini juga berhasil PC 1 ke server 1. Kemudian PC 1 ke server 2. Add video PC 1 ke server 2. Di sini juga dapat dilihat statusnya berhasil, source PC 1, destination server 2. Kemudian selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Nah, di sini statusnya juga berhasil. Ini source-nya PC 3, destination-nya PC 1. Kemudian PC 3 ke PC 2. Video PC 3 ke PC 2. Sekarang kita lihat statusnya juga sama, masih berhasil dari source PC 3 ke PC 2. Kemudian selanjutnya PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server 1. Kemudian dilihat statusnya ternyata berhasil juga. PC 3 server 1, selanjutnya PC 3 server 2. Add video PC 3 server 2. Coba dilihat statusnya juga berhasil. PC 3 server 2, kemudian selanjutnya server 1 ke server 2. Add video server 1 ke server 2. Lakukan pengecekan. Setelah statusnya successful,
kemudian source di server 1 dan server 2 jadi berhasil. Kemudian selanjutnya server 1 ke PC 1. Add video server 1 ke PC 1 berhasil dengan source di server 1 dan destination-nya di PC 1. Kemudian server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2 dilakukan pengecekan successful dari source-nya server 1 ke PC 2 berhasil. Kemudian yang terakhir server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Nah, yang terakhir dapat dilihat ini juga berhasil. Telah dilakukan tracing semuanya dan berhasil semua untuk statusnya. Kemudian kita delete semua agar tidak menumpuk untuk melakukan percobaan yang selanjutnya. Jadi untuk percobaan selanjutnya ini kita buat skenario jalur routing 1 sampai R3. Jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal di serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik dan akan melakukan pengetesan pada poin ke-7. Jadi di sini saya akan melakukan disable interface di router 1 di bagian fast Ethernet ke 0. Ini saya off-kan terlebih dahulu. Mohon maaf, tadi terjadi kesalahan. Jadi saya akan melakukan disable interface untuk router 1 di bagian serial kedua. Saya off-kan terlebih dahulu, maka di sini akan berubah jadi merah. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan percobaan pada poin ke-7 seperti ini. Jadi dari percobaan yang pertama PC 1 ke PC 2, kemudian di simulation next. Nah, di sini masih dapat berjalan sempurna karena dari PC 1 ke PC 2 hanya melewati bagian router 1 saja. Kemudian beralih ke real time, delete. Selanjutnya PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Kemudian simulation dari PC 1 akan bergerak ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 3, baru ke router 2, dan terakhir ke PC 3. Kemudian akan kembali secara sempurna ke PC 1. Di sini karena saya melakukan mendisable jalan antara router 1 ke router 2, maka dari PC 1 ini akan melewati jalur terjauh, yaitu melewati router 1, kemudian router 3, dan selanjutnya router 2, baru masuk ke bagian PC 3. Di sini setelah berhasil kembali ke PC 1, kembali ke mode real time, kemudian di delete, selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 ke server 1, beralih ke simulation next, akan melewati router 1, router 3, dan juga server 1, dan akan kembali secara sempurna. Ini masih sama seperti yang sebelumnya, karena memang sedari awal dari PC 1 ke server 1 melewati rute yang terdekat, dan rute yang terdekatnya adalah router 1 ke router 3, dan saya tidak melakukan pendisablean jalan di router 1 dan router 3, maka video ini akan tetap melewati dari PC 1 ke router 1, kemudian ke router 3, dan ke server 1. Kembali ke mode real time, kemudian delete. Selanjutnya PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2, kemudian simulation next.
ini akan kembali ke semula melewati jalur router 1 dan router 3. Di sini karena memang sebelum dilakukan pendisabelan sudah memilih jalur yang terdekat, maka masih sama karena saya tidak melakukan pendisabelan pada bagian ini. Kemudian ini di sini sudah berhasil kembali ke mode real time dan delete. Setelah itu dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. Kemudian simulation di sini. Dari PC3 menuju ke router 2 akan menuju ke router 3, kemudian ke router 1 dan ke PC1 akan kembali melewati jalur yang sama, yaitu router 1 ke router 3, kemudian ke router 2 dan kembali ke PC3, dan di sini berhasil. Nah, karena di sini saya melakukan pendisabelan jalan di bagian router 1 ke router 2, maka dari PC3 ke PC1 ini akan melakukan pemilihan di jalur yang terjauh, sehingga mereka terpaksa melewati PC3 ke router 2, kemudian router 2 ke router 3, router 3 ke router 1, barulah ke PC1, begitupun juga arah kembalinya juga sama. Dari PC1 ke router 1, ke router 3, ke router 2, dan ke PC3. Sudah berhasil, maka kembali ke mode real time, kemudian delete. Selanjutnya, PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Dari PC3 berjalan ke router 2, kemudian ke router 3. Router 3 ke router 1, router 1 ke PC2, dan akan kembali sama PC2 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke router 2, dan kembali ke PC3. Di sini juga berhasil, dan karena pendisabelannya di bagian router 1 sampai jalan router 2 ini, sehingga dari PC3 ke PC2 ini harus melewati router terjauh. Jadi dari PC3 ke router 2, ke router 3, ke router 1, dan kembali ke PC kedua. Setelah berhasil kembali ke mode real time, kemudian delete, dan PC3 ke server 1. PC3 ke server 1, mohon maaf tadi itu salah. PC3 ke server 1, kemudian metode simulation, next. PC3 berjalan ke router 2, router 2 ke router 3, kemudian ke server 1, dan kembali ke router 3, kembali ke router 2, dan akan kembali ke PC3, berhasil. Jadi di sini memang sebelum dilakukan pendisabelan sama jalannya karena tidak terpengaruh karena yang saya disable di bagian ini. Jadi pada saat sebelum disable tadi dari PC3 ke server 1 memang melewati router terpendek, jadi dari router 2 ke router 3 kemudian ke server 1, maka jika dilakukan pendisabelan tidak terpengaruh apapun. Kemudian dari PC3 ke server 2. Di real time terlebih dahulu, kemudian delete dari PC3 ke server 2. Kemudian simulation dari PC3 ke router 2, kemudian ke router 3, kembali ke server 2, server 2 ke router 3, kemudian router 3 ke router 2, router 2 ke PC3, dan kembali berhasil. Dari PC3 ke server 2 ini juga tidak terpengaruh pendisabelan karena memang sebelum dilakukan pendisabelan dari PC3 ke server 2 ini sudah memilih jalur terpendeknya, yaitu dari PC3 ke server 2, dari PC3 ke router 2, kemudian dari router 2 ke router 3, dari router 3 kemudian baru ke server 2. Kemudian kembali ke real time dan delete. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 1
1 ke server 2, simulation, next. Server 1 akan melewati router 3 dan router 3 ke server 2, begitupun akan kembali hingga ke server 1. Di sini juga tidak terpengaruh oleh pendisabelan karena server 1 ke server 2 hanya melewati router 3 saja. Kemudian kembali ke mode real time, delete. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Untuk server 1 ke PC 1, kemudian mode simulation, next. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, kemudian ke PC 1 dan kembali melalui jalan yang sama ke server 1. Di sini juga sama, tidak ada pengaruh pendisabelan karena memang dari awal sebelum dilakukan pendisabelan juga melewati rute terpendek, yaitu dari PC 1 ke router 1, router 3, kemudian server 1 dan bisa kembali melalui alur yang sama. Kemudian beralih ke real time dan delete. Selanjutnya server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Simulation, next. Dari server 1 menuju ke router 3, menuju ke router 1 dan PC 2 akan kembali ke jalan yang sama ke server 1 dan berhasil. Di sini juga tidak menunjukkan pengaruh pendisabelan pada jalan di router 1 ke router 2, sehingga melalui jalur terpendek dari sebelum dilakukan pendisabelan. Kemudian beralih ke real time, delete. Yang terakhir server 1 ke PC 3. Dari server 1, mohon maaf, dari server 1 ke PC 3. Kemudian simulation, next. Server 1 melewati router 3, melewati router 2 dan PC 3 akan kembali melalui jalur yang sama dan menuju ke server 1 berhasil. Di sini juga tidak ada pengaruh pendisabelan pada jalur ini karena dari awal sebelum pendisabelan sudah melewati jalur terpendek, yaitu dari server 1 ke router 3, kemudian ke router 2 dan barulah ke PC 3. Begitupun jalan kembalinya juga sama. Setelah semuanya praktikum selesai dan berhasil, sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.